selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Pasti dalam keadaan baik ya. Mama Ben percaya pasti Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi teman-teman semuanya. Kali ini Mama Ben mau mengajak teman-teman semua untuk memuji Tuhan. Tapi Mama Ben mau panggil satu teman ya. Arbenio, sini. Nah, yuk kita mulai memuji Tuhan. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi dalam Minggu Prapaskah. Keberapa Bu Desi? Keempat. Oh iya, kita tadi sudah mendengarkan keluarga Beben dan siapa Bu? Dan mamanya. Sudah menyanyikan Kasih Yesus Manis dan Indah. Bagaimana? Suaranya pasti bagus kan? Mari teman-teman, kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak
tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita resapi sabda Tuhan pada pagi hari ini dengan mendengarkan homili singkat. Selamat pagi anak-anak. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ingat kembali firman Tuhan hari ini. Anak-anak, apakah di antara kalian yang mamanya hobi membuat kue? Apabila mama membuat kue, biasanya memakai gelas ukuran atau timbangan. Untuk apa? Untuk mengukur. Bahan-bahannya diukur dengan cara ditimbang. Demikian juga seorang penjahit akan menjahit baju, biasanya pakai alat ukur dengan mengukur panjangnya, lebarnya, menggunakan alat ukur. Demikian juga dalam mengukur waktu, kita mengukurnya dengan jam, mengukur waktu dengan jam. Demikian juga dalam mengukur waktu, lamanya waktu, kita menggunakan jam. Ada anak yang menggunakan waktu, aku harus bermain handphone hanya setengah jam atau 1 jam. Itulah alat ukur yang kita gunakan dalam sehari-hari. Sekarang, kasih Allah itu tidak bisa kita ukur. Berapa sih kasih Allah kepada kita? Seberat apa, sepanjang apa kasih Allah tidak bisa diukur dan tidak perlu diukur. Kasih Allah tidak ada batasnya. Bisa kamu rasakan betapa kasih Allah yang kita terima dari mulai bangun tidur sampai kita berangkat tidur. Berapa besar kasih Allah yang kita terima. Anak-anak, Allah begitu cinta kepada manusia sampai mengorbankan putranya demi kita semua. Allah sungguh mencintai kita. Maka kami para pendamping berdoa untuk kalian supaya kalian selalu bersyukur karena Allah sungguh mencintai kita. Maka sebaiknya kita pun juga mencintai Allah dengan cara kita mencintai orang tua, mencintai sesama kita seperti Allah mencintai kita. Ya, anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan meresapi firman Tuhan hari ini, sekarang kita akan membuat aktivitas bersama Bu Ika. Hari ini kita akan membuat apa, Bu Ika? Kita membuat hati, Bu Eni. Membuat hati, anak-anak. Hati itu melambangkan cinta. Gambar seperti ini, lope-lope. Kita akan membuat hati, tanda cinta, cinta Allah kepada kita. Ya, kita akan membuat hati seperti ini.
nanti akan dibimbing oleh Bu Ika membuat hati dan akan kita tempel di salib. Anak-anak di rumah punya salib kan ya? Hati ini, cinta kita akan kita pasang di belakang salib yang ada di rumah kita. Oke? Anak-anak, kita sudah melihat cara membuatnya, maka silakan mencoba dibuat di rumah. Kalau ada kesulitan bisa dibantu orang tua. Selamat mencoba. Bahan-bahannya terbuat dari apa juga? Kertas warna. Ini kebetulan kertasnya warna pink. Nanti anak-anak boleh memilih warna lain ya juga ya. Kertas warna. Kemudian alat tulis untuk menuliskan ayat mas hari ini. Kemudian gunting untuk membentuk hati nanti. Kemudian double tip untuk menempel ya hati nanti yang kita buat ditempel di belakang salib yang kita miliki. Kita membuat gambar hati dengan cara membuat ya. Setelah alat disiapkan, cara membuatnya kertas dilipat menjadi 2 ya, kemudian digambar. Kita mau menggambar hati dengan cara ditunjukkan ke sana juga. Iya, seperti itu. Digambar, kemudian di Gambarnya menempel yang di iya, lipatan. Iya, menempel di lipatan. Jadi setengah hati ya, Setengah hati. Setengah hati, kemudian digunting ya pada gambar tadi, kemudian dibuka jadilah hati. Cukup mudah kan anak-anak ya? Cukup mudah, sudah menjadi hati. Kemudian hatinya itu kita tulis sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Kasih Allah itu sungguh luar biasa ya. Allah mencintai kita tak ada batasnya. Maka kita menulis di gambar hati itu, kasih Allah sungguh luar biasa. Tentunya anak-anak merasa dikasih Allah ya, maka akan kita tulis kasih Allah sungguh luar biasa. Kemudian dipasang apa Wika? Double tip Bu. Ya, kita motong double tip. Kemudian ditempelkan di belakang salib yang ada di rumah ya. Ditempelkan di situ, kemudian dilepas lapisan itunya. Ya, dilepas lapisannya, kemudian kertasnya kita tempel. Iya, kasih Allah sungguh luar biasa seperti firman pada hari ini. Bisa semua anak-anak ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa dibantu mama, papa, atau kakak. Begitu, silakan mencoba membuat. Teman-teman, sebelum kita tutup acara hari ini, ayo kita bangkit lagi berdiri. Ayo Kak Valen, kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagi dengan Beben dan Mama dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Ayo Beben, kita bernyanyi. Kita ketemu lagi dalam acara berikutnya. Dah.
dong. Tapi sayang, waktu kita terbatas. Sebentar lagi kita akan mengakhiri acara hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Ayo Kak Farhan, kita berdoa. Mari kita ambil sikap doa. Angkat tangan kanan, lalu pegang dahi, lalu kita bilang dalam nama Bapa. Lalu pegang dada dalam nama Putra, lalu pegang bahu dan dalam Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan Putramu yang tunggal. Bantulah kami ya Tuhan, untuk selalu meneladani kasih Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama bagi keluarga dan sesama kami. Amin. Angkat tangan kanan, lalu pegang dahi, lalu kita bilang dalam nama Bapa. Lalu pegang dada dalam nama Putra, lalu pegang bahu dan dalam Roh Kudus. Teman-teman, kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan Kia yang akan datang.